Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance. Satoshi dan kawan-kawan pertama kalinya menyaksikan Pokemon kontes yang diadakan di kota. Satoshi dan kawan-kawan sampai di Roseboro Hall. Satoshi sangat bersemangat untuk gym battle yang akan datang, tapi Mas Atom beritahukan bahwa gymnya masih jauh. Di sepanjang perjalanan, Satoshi menyadari sepertinya tidak ada satupun yang berlatih. Masato berasumsi bahwa mereka pasti mempersiapkan Pokemon kontes. Tiba-tiba, seekor Beautifly mendarat di wajah Haruka, yang mulai panik dan meminta tolong untuk menyingkirkan Pokemon itu. Bukannya membantu, Satoshi malah mengecek Pokédex-nya untuk mengetahui informasi lebih detail tentang Beautifly. Tak lama kemudian, trainer Beautifly bergegas menuju lokasi dan segera minta maaf kepada mereka berempat. Takeshi yang terpesona dengan kecantikan wanita itu mulai menggodanya. Beautifly menanggapi hal tersebut dengan mendarat di atas kepala Takeshi. Megumi menegur Beautifly yang sering mendarat di atas kepala orang. Satoshi dan kawan-kawan lalu menanyakan apakah mereka sedang berlatih Pokemon kontes. Megumi dan Eiji membenarkan hal tersebut, menyampaikan bahwa Beautifly kabur saat sesi latihan. Eiji menjelaskan lebih lanjut bahwa Venomoth miliknya mengeluarkan angin puyuh yang terlalu kencang. Selain move yang dianggap gagal, Beautifly yang ketakutan juga melarikan diri. Satoshi sempat bingung mengapa move yang kuat itu disebut gagal. Eiji menjelaskan bahwa Pokemon kontes berbeda dari Pokemon battle biasa, yang mana keindahan move lebih diperhitungkan ketimbang kekuatan move itu sendiri. Megumi menambahkan sebagai seorang Pokemon koordinator, mereka melatih Pokemon untuk melakukan move sedemikian rupa sehingga meningkatkan daya tarik visualnya. Haruka menyebutkan bahwa dia pernah mendengar tentang Pokemon kontes sebelumnya dan menanyakan apakah pemenang kompetisi tersebut mendapatkan ribbon. Sebuah pertanyaan yang dijawab langsung dengan menunjukkan ribbon yang dimenangkan oleh Megumi. Terinspirasi dengan berbagai bentuk kompetisi, Satoshi dan kawan-kawan memutuskan untuk mengambil bagian dalam Pokemon kontes tersebut. Di saat yang bersamaan, ternyata tim Rocket telah sampai lebih dulu di tempat pendaftaran. Musashi menyatakan dirinya untuk mengikuti Pokemon kontes. Namun resepsionis mengingatkan bahwa tiket kontesnya sudah kadaluarsa dan perlu diperbarui. Sesampainya di sana, Satoshi dan kawan-kawan sudah kehabisan kuota karena Musashi yang telah memperpanjang masa berlaku tiketnya meraih tempat terakhir sebelum pendaftaran ditutup. Haruka kecewa karena tidak bisa berpartisipasi dalam kontes. Jadi adiknya menyarankan bagaimana kalau mereka membantu Megumi dan Eiji saja saat kontes berlangsung nantinya. Pokemon koordinator menjaga kondisi Pokemon tetap fit dan sehat dengan sesuatu yang disebut Pokéblock, makanan ringan bergizi yang terbuat dari beri. Pendekatan yang sangat menarik, kata Takeshi. Berkat itu juga Pokemon Megumi dan Eiji terlihat lebih segar bugar. Mereka lalu menanyakan apakah Satoshi dan kawan-kawan hendak pergi ke Roseboro City. Ya memang mereka mau ke sana untuk mengadakan gym battle. Satoshi bilang ingin menggunakan Pikachu, tapi Eiji mengungkapkan Satoshi pasti akan mengalami kesulitan menghadapi gym leader spesialis tipe batu. Oleh karenanya, Eiji dengan senang hati mengajari Satoshi serangan yang efektif terhadap Pokemon tipe batu. Eiji mengeluarkan Sentret yang menggunakan Iron Tail untuk menghancurkan bebatuan. Serangan ini sangat ampuh memberikan damage yang banyak pada Pokemon tipe batu. Dengan dukungan penuh dari teman-temannya, Satoshi pun mulai melakukan latihannya. Sementara itu, Musashi sedang membaca buku panduan dengan harapan bisa memenangkan Pokemon kontes. Teman-temannya pun menanyakan mengapa Musashi begitu ingin memenangkan Pokemon kontes. Musashi bilang karena itu bisa membuatnya cepat terkenal. Dengan itu juga besar kesempatan mereka untuk bisa dinaikkan pangkat. Singkat cerita, Pokemon kontes akhirnya dimulai dengan host yang memperkenalkan para juri yang akan menilai jalannya kompetisi. Hadiahnya adalah ribbon Roseboro City, dan bagi siapapun yang mengumpulkan 5 item tersebut bisa mengikuti Grand Festival. Megumi menjelaskan bahwa kesan pertama sangat penting, dan juri juga akan menilai kekompakan antar koordinator dan Pokemonnya. Satoshi dan Pikachu masih menyempurnakan Iron Tail, dan hal ini menyebabkan mereka melewatkan penampilan Eiji. Untungnya Satoshi tiba tepat pada waktunya saat penampilan Megumi.
Megumi memerintahkan Beautyfly mengcombo flash dan string shot untuk memecahkan beberapa piring. Pertunjukan diakhiri dengan hidden power yang menciptakan efek pancuran berkilauan di atas penonton, membuat Megumi mendapat skor sempurna dari para juri. Tim Rocket mendapat giliran terakhir, namun presentasi mereka gagal karena Musashi memerintahkan Savvy Fire menggunakan move yang tidak bisa dipelajarinya. Penonton mulai meneriakinya, dan para juri juga terlihat kesal. Musashi lalu memerintahkan Savvy Fire Poison Tail yang menerbangkan tim Rocket ke luar gedung. Alhasil tim Rocket pun gugur dengan skor terendah 0. Meskipun begitu, mereka bersumpah akan membalasnya dengan cara mencuri semua Pokemon yang ada di Pokemon Kontes. Host menyampaikan permintaan maafnya dan mengumumkan peserta dengan nilai tertinggi yang melaju ke babak berikutnya. Sampai kemudian Megumi dan Eiji dipertemukan di babak final. Pertarungan dimulai dengan Pokemon yang saling mengadu Stun Spore dan Gas. Pertempuran terus berlanjut dengan Beautyfly yang lebih unggul setelah Hidden Power mengenai sasarannya. Venomoth menyerang balik dengan Side Beam, menyebabkan musuhnya juga kehilangan banyak poin. Beautyfly bangkit lagi berkat efek Morning Sun, dan pertunjukan cahaya yang mempesona menyebabkan Eiji kehilangan poin juga. Pertandingan pun dinyatakan berakhir karena waktunya sudah habis. Dengan poin yang sedikit lebih tinggi, Megumi dinyatakan sebagai pemenangnya. Di saat penyerahan hadiah, tim Rocket muncul dan menangkap para Pokemon. Satoshi yang menyaksikan hal tersebut memerintahkan Pikachu Iron Tail, tapi sayangnya masih belum sempurna. Sebagai gantinya, Haruka memerintahkan Torchic untuk menyelamatkan Beautyfly dan Venomoth, yang menggabungkan gas untuk mengalahkan tim Rocket. Setelah menyaksikan keseluruhan kontes, Haruka meyakinkan dirinya sendiri bahwa suatu hari akan mengikuti Pokemon kontes juga. Ketika berjalan di tengah hutan, Wurmple tiba-tiba muncul di hadapan Haruka. Begitu mengetahui Pokemon itu akan berevolusi menjadi Beautyfly, Haruka pun segera mengejarnya. Satoshi dan lainnya menyusul Haruka, yang ingin mempunyai Pokemon yang sama seperti Megumi. Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi ada baiknya mereka makan siang dulu. Tapi Haruka mengabaikan saran itu dan pergi menangkap Wurmple sendirian. Ketika mereka mengkhawatirkan Haruka, Masato meyakinkan bahwa kakaknya akan kembali kalau lapar. Tim Rocket yang menguping pembicaraan mereka memutuskan untuk menangkap Wurmple, mengirimkannya satu untuk bos, sedangkan sisanya bisa digunakan di Pokemon Kontes. Tim Rocket pun mulai pencarian. Kojiro mendorong-dorong pohon untuk memastikan apakah ada Pokemon di situ. Tapi Musashi menyuruhnya minggir, dan setelah menendang pohon, Weedle jatuh dari atasnya. Pada percobaan kedua, yang jatuh kali ini adalah Kakuna. Musashi yang kesal menendang-nendang pohon berulang kali, sampai akhirnya mereka sadar bahwa Pokemon tadi akan berevolusi menjadi Beedrill, yang kini mengepung tim Rocket. Haruka melihat tim Rocket yang lari ke arahnya, tapi baru sadar mereka lari karena dikejar Beedrill. Haruka segera bergabung dalam upaya melarikan diri. Setelah lolos dari kejaran Beedrill, Haruka berlari lagi mengejar Wurmple yang lewat. Tim Rocket juga melakukan hal yang sama, dengan harapan bisa menangkap Wurmple sebelum Haruka. Haruka memanggil Torchic, yang mana tim Rocket menggunakan Savvy Fire untuk menghalanginya. Namun tim Rocket bermain curang dengan mengeroyok Torchic yang lemah. Akan tetapi Heracross muncul entah dari mana, dan mengajar mereka dengan tanduknya. Trainernya lalu memerintahkan Heracross Fury Attack untuk mengalahkan tim Rocket. Haruka berterima kasih kepada Takuma yang menawarkan bantuan untuk menangkap Wurmple. Mereka berdua memanjat tebing, dan Haruka tersipu malu dengan Takuma yang bersikap gentleman kepadanya. Sementara itu, Takeshi meletakkan sepanci sup di atas api untuk dimasak, selagi Satoshi dan Pikachu melatih Iron Tail. Beberapa saat kemudian, Takuma yang satunya menghampiri dan menantang Satoshi bertarung. Pertandingannya sendiri akan memakai double battle, di mana dua Pokemon dimainkan sekaligus dalam satu pertempuran. Setelah menyebutkan apa saja peraturannya, Takuma mengirimkan Yanma dan Ariados. Sedangkan Satoshi mengirimkan Treecko untuk bergabung dengan Pikachu. Ariados menggunakan String Shot, yang bisa dihindari Pikachu maupun Treecko. Kemudian Yanma melancarkan Sonic Boom. Saat berupaya menghindar, Pikachu terkena String Shot. Treecko bergerak cepat untuk menyelamatkan Pikachu dari serangan yang fatal. Ariados dan Yanma masing-masing menggunakan Night Shot dan Sweep. Sambil menghindarinya, Pikachu sempat melancarkan Thunderbolt. Tapi begitu mendarat, Pikachu juga terkena Night Shot. Kemudian Treecko menggunakan Quick Attack untuk mengalihkan perhatian musuh-musuhnya, memungkinkan Pikachu untuk mendaratkan Iron Tail pada Yanma.
Namun untuk yang kedua kalinya, Ariados bisa menangkisnya. Draco lalu menggantikan Pikachu untuk memukul Ariados, dan hasilnya kedua Pokemon itu sudah tidak sanggup lagi berdiri. Maka pemenangnya adalah Satoshi. Satoshi dan Takuma memeriksa keadaan Pokemonnya, dan setelahnya Takeshi mengajak mereka semua makan siang. Di sisi lain, Haruka dan Takuma masih berburu Wurmple. Mereka duduk sejenak sambil menikmati Pecha Berry. Setelah berbincang-bincang selama beberapa menit, akhirnya Wurmple itu muncul juga. Tanpa berlama-lama, Haruka merintahkan Toxic Pack yang ditindaklanjuti dengan melemparkan Pokeball ke arah Wurmple. Namun itu masih belum cukup untuk menaklukkan Wurmple, sehingga Takuma menyarankan untuk menggunakan Ember Toxic, dan itu terbukti sangat ampuh untuk menangkap Wurmple. Namun saat hendak merayakan tangkapan pertamanya, Tim Rocket merebut Pokeball dari tangan Haruka. Tim Rocket mulai mengejek Haruka yang bersusah payah tadi. Takuma lalu mengeluarkan Heracross yang menggunakan Horn Attack untuk menjatuhkan Tim Rocket. Haruka berlari mengejar Pokeball-nya dan berhasil menangkapnya lagi. Meskipun begitu, Tim Rocket masih belum menyerah dan memerintahkan Pokemon mereka untuk menyerang. Haruka memerintahkan Toxic Ember, tapi Seviper dan Cacnea mampu menghindarinya, serta memukul mundur Toxic. Namun Heracross bisa memblokir serangan dengan efektif. Haruka lalu mengeluarkan Pokemon yang baru ditangkapnya tadi. Meskipun masih belum tahu move apa yang bisa digunakan Pokemonnya, Takuma menyarankan Strike Shot adalah move yang bagus, dan Wurmple mulai melilit Pokemon Tim Rocket sepenuhnya. Berikutnya, Toxic dan Heracross mengkombo Ember dan Megahorn untuk melemparkan Tim Rocket ke langit-langit. Ketika sedang mengobrol, Haruka kembali untuk memamerkan Pokemon yang ditangkapnya. Tapi pemandangan dua Takuma membuat mereka kebingungan. Akhirnya mereka pun perkenalkan diri sebagai saudara kembar. Yang bersama Haruka namanya Jiro Takuma, sedangkan yang satunya lagi Ichiro Takuma. Keduanya memang berpergian sendiri-sendiri, tapi tetap akan mengingat hubungan persaudaraan antara keduanya. Takeshi lalu mengajak mereka yang belum makan untuk menikmati masakannya juga. Begitu para Pokemon siap untuk makan, Wurmple lebih dulu menghabiskan semuanya. Dan setelah cukup puas, Pokemon itu tertidur pulas. Tim Rocket bergelantungan di dahan, yang mana mereka melihat ada Wurmple di ujungnya. Musashi pun melemparkan Pokeball untuk menangkap Pokemon tersebut. Tapi saat hendak mengambilnya, Sonansu tiba-tiba keluar dari Pokeballnya. Dikarenakan beban yang terlalu berat, maka Tim Rocket pun terjerumus ke dalam jurang.